Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Kuluk dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B tahun 2023 dengan nomor NIM 23 30 20 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul Perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Selamat menyaksikan. Jadi, dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin umat Islam. Pada periode Ali atau Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi. Para Khalifah dipilih melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, maka mereka mengambil kebijakan langsung melalui musyawarah dengan para pembesar yang lainnya. Berbeda dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah berbentuk kerajaan kekuasaan bersifat feodal atau penguasaan daerah atau wilayah. Untuk mempertahankan kekuasaan, khilafah berani bersikap otoriter, adanya unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya, serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khalifah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembaiatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Terlepas dari persoalan sistem pemerintahan yang diterapkan, sejarah telah mencatat bahwa dinasti Umayyah adalah dinasti Arab yang pertama kali memainkan peran penting dalam perluasan wilayah, ketinggian peradaban, dan penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya Eropa, sampai akhirnya dinasti ini menjadi kuasa. Melihat pentingnya pembelajaran mengenai corak dinasti Umayyah, untuk sejarah berdirinya Bani Umayyah, nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul al-Syam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib menjadi generasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang sangat berpengaruh pada suku Quraisy. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika Khalifah Ali. Pada masa saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai perang Siffin karena terjadi di daerah bernama Siffin. Dalam pertempuran itu, hampir-hampir pasukan Muawiyah dikalahkan oleh pasukan Ali. Tapi berkat siasat penasihat Muawiyah, yaitu Ammar bin As, agar pasukannya mengangkat musyaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda seruan untuk damai atau melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan bagi Muawiyah. Bukan itu saja, perang itu juga berakhir dengan tahkim Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula kubu Ali sendiri menjadi terpecah dua, yaitu tetap setia pada Ali dari Syiah dan yang keluar dari Ali disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi mengubur habis orang-orang Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan saja. Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah dan
Ibnu Sufyan. Dengan meninggalnya Ali pada tahun 661, pemerintahan yang dapat kita sebut dengan periode kekhalifahan Republik dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar telah berakhir. 4 khalifah pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Ar-Rasyidin. Pendiri khalifah kedua Muawiyah dari keluarga Bani Umayyah, menunjukkan putra sendiri Yazid sebagai orang penerus sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian konsep pewarisan kekuasaan dimulai berperan dalam suksesi kekhalifahan. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang dari 1 abad. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik pada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulat Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan dilanjutkan kembali oleh dinasti ini di zaman Muawiyah. Tunisia dapat ditaklukkan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Byzantium. Konstantinopel ekspansi ke timur yang dilakukan oleh Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Al-Malik. Ia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Bukhara dan Kawaris, Fergana dan Mahkad. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Baluchistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah. Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah: 1. Membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan dan peralatannya. 2. Membangun jalan raya. 3. Mencetak mata uang. 4. Membangun panti asuhan. 5. Membangun gedung pemerintahan. 6. Membangun masjid. 7. Membangun rumah sakit. Dan 8. Membangun sekolah studi kedokteran. Sekian dari penjelasan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.